Dan selanjutnya kita akan dengar satu kesaksian nih dari Kak Friska tentang penyembahannya. Karena benar-benar kita akan belajar bagaimana kita mulai menyembah Tuhan itu bukan dengan cara yang biasa dan nggak main-main gitu loh. Karena ada kuasa dalam setiap penyembahan kita. Nah selanjutnya kita akan dengar kesaksian dari Kak Friska. Yang mana dulu nih Kak? Tadi ada berapa kesaksian? Ada 2. Kayaknya yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit, oke. Yes. Ya, jadi tadi sebelum mulai kita ada sharing sama kakak. Saya sharing bahwa beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu tuh bapak saya sakit gitu, sakit jantung. Waktu itu dia dirawat di rumah sakit Adam Malik. Cukup parah keadaannya. Waktu itu kita telat bawa ke Pineng, dan pada saat itu dokter di sana bilang harus di bypass karena sudah ada beberapa 3 saluran yang sudah putus gitu. Karena bapak backgroundnya itu kuat merokok pada waktu itu. Nah jadi kemudian dokter sampai nggak bolehin pulang karena itu sudah katanya udah parah gitu ya. Tapi karena kan kalau misalnya dari rupiah ke ringgit kan lumayan Kak biayanya. Jadi pada waktu itu biayanya kita nggak mampu, nggak sanggup. Akhirnya kita sepakat keluarga udah bawa pulang aja gitu, bawa ke Medan. Nah kita bawa ke rumah sakit Adam Malik, akhirnya dirawat beberapa hari sampai mungkin saya lupa, mungkin sudah 1 minggu. Nah situ bapak kolaps gitu, sampai yang dokter sudah hands up. Itu satu rumah sakit udah heboh, udah rame satu ruangan itu. Dokter sudah bolak-balik, perawat juga udah panik pada waktu itu 2 tahun yang lalu. Keluarga saya sudah nangis, udah pamitan gitu, karena sepertinya memang sudah harusnya pada saat itu Tuhan sudah panggil begitu. Bapak itu sudah muntah darah, sudah nggak bisa ngomong lagi, sudah pokoknya hampir selesai seperti itu. Saat itu saya komitmen, saya duduk, saya tersungkur di lantai rumah sakit itu yang kotor itu. Pada saat itu saya kepala saya itu posisinya menyentuh ke lantai, saya tersungkur, saya nyembah Tuhan. Saya nggak mau peduli apapun yang terjadi, saya mau cuman tahu saya mau menyembah Tuhan pada saat itu. Saya nyanyi, saya muji, saya menyembah, saya berdoa. Tapi saya nggak minta apa-apa, saya cuman muji menyembah Tuhan. Saya nggak minta, malah saya tidak minta juga kesembuhan Bapak pada saat itu. Saya cuma mau nyembah Tuhan aja gitu. 1 atau 2 jam saya nyembah Tuhan terus, teriak sampai suaranya itu udah habis, pada sudah serak. Jadi semua orang heboh, saya nggak mau peduli, nggak mau pikir, nggak mau lihat kiri kanan, saya mau tetap nyembah Tuhan aja. Itu yang saya mau lakukan pada saat itu. Sampai setelah mungkin 1 atau 2 jam, selesailah masa-masa yang kritis itu. Akhirnya bapak panggil saya, dia tanya sama mama, Friska mana gitu. Mama bilang dari tadi dia di bawah, dia nyembah Tuhan. Sampai semua orang ngeliatin begitu. Baru dia panggil saya. Ini semua kaget, dokter-dokter, perawat masih semua di situ. Jadi semua melihat bagaimana saya menyembah Tuhan pada saat itu, dan itu saya tahu saat itu gempar lah rumah sakit itu Kak, gara-gara ngelihat saya yang seperti orang gila tanda kutip pada saat itu. Jadi saya bilang bapak saya pada saat itu belum bertobat, jadi masih duniawi gitu ya Kak. Jadi kami sudah lama puluhan tahun berdoa untuk bapak, tapi saat itu saya lihat ya kuasa penyembahan itu. Saya lihat bapak sembuh pada saat itu, dan saya cuma ngomong gini sama dia, gak banyak yang dapat kesempatan hidup untuk 2 kali seperti bapak gitu. Jadi bapak serahkan hidup sama Tuhan, sekarang kita berdoa. Kali itu bapak saya terima Tuhan, kami sekeluarga berdoa. Bapak yang dulunya itu, maksudnya dari kecil kami itu bapak itu backgroundnya memang suka main perempuan gitu ya Kak ya. Jadi memang pahit masa lalunya gitu seperti itu. Jadi disitulah pertama kali juga bapak kami lihat dengan penuh cinta memeluk mama kami dan minta maaf. Benar-benar restorasi, pemulihan, kesembuhan terjadi pada saat itu, saat memuji menyembah Tuhan. Satu rumah sakit gempar, saya tahu, saya percaya ngelihat seorang perempuan yang cuma nyanyi-nyanyi pada saat bapaknya udah hampir dipanggil Tuhan. Nah itu kesaksian saya. Jadi seperti yang kakak bilang tadi pas kita cerita, selama ini mungkin kita kalau muji menyembah Tuhan cuman ya gini, ya aku bisa nyanyi gitu, aku senang nyanyi, aku ya melayani aja gitu dengan apa yang kupunya. Tapi sadarkah kita
kalau dalam pujian penyembahan itu ternyata ada kuasa. Dan saat kita melayani kita nggak tahu, mungkin pada saat kita melayani, untuk teman-teman yang pelayanan mungkin saat itu mungkin kita baik-baik saja, keluarga kita diberkati, semua baik-baik aja, hidup kita baik-baik saja. Tapi mungkin ada jemaat di sana, orang-orang yang sana yang melihat kita dan pelayan, mungkin mereka untuk makan pun nggak bisa lagi gitu. Jadi sungguh-sungguhlah kita memuji menyembah Tuhan gitu. Mungkin hanya itu yang bisa mereka lakukan gitu. Tapi kita percaya saat kita memuji menyembah Tuhan ada kuasa saudara. Dimanapun saudara, pokok setiap kali penyembahan percaya kalau Tuhan hadir pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Haleluya, luar biasa. Dan benar memang di dalam penyembahan itu selalu ada kuasa. Jadi mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya, saudaraku semuanya, bahwa jangan bermain-main di dalam penyembahan ya kan. Mungkin kita datang beribadah selama ini kan datang ke gereja hanya sekedar ya karena hari Minggu ya datang ke gereja. Ya karena lagi nyanyi di depan ya ikutan nyanyi. Tepuk tangan pun ala kadarnya ya kan. Kadang bangkit berdiri pun agak malas-malasan ya kan. Duduk bersandar selonjoran seperti itu. Marilah kalau kita lagi menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan karena kita tadi sudah dengar kesaksian dari Kak Friska bagaimana papanya yang sebelumnya belum bertobat gitu loh, dan Kak Friska cuma menyembah Tuhan aja, bernyanyi aja buat Tuhan, bernyanyi dan tanpa minta apa-apa, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita dan Tuhan berikan semuanya. Jadi bukan hanya kesembuhan gitu loh, tapi juga keselamatan dan pemulihan itu terjadi gitu loh. Jadi mari kita mulai serius dengan hidup kita, dengan penyembahan kita gitu loh. Jadi kita akan dengar kesaksiannya Kak Friska tentang bagaimana Kak Friska mengalami dan menjadi kesaksian bagi dia sendiri, dan benar-benar gitu loh, bukan dia dengar dari orang, bukan dia dengar dari yang lain, tapi benar-benar itu pengalaman dia, dan dari situ dia belajar tentang bagaimana ya memang hidup kita sepenuhnya adalah milik Tuhan dan Tuhanlah segalanya bagi dia gitu loh, bukan lagi yang lain. Silahkan kepada Kak Friska. Terima kasih Kak. Nah, kalau misalnya ditanya soal pengalaman ya, kesaksian tentang penyembahan, saya banyak ceritanya. Tapi memang udah kita laluin itu, baru kita tahu memang Tuhan lagi ngajarin aku penyembahan di level mana gitu. Saat ngejalanin itu nggak enak banget gitu. Oke, yang ini kesaksian tentang mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, saya hampir lupa. Saya sakit gitu, jadi kok kayaknya gini, tenggorokanku nggak enak gitu, tenggorokan saya nggak enak dan dadanya panas gitu. Sampai saya biarin tetap melayani terus gitu, tapi makin lama kok nyanyi nggak enak, berat gitu. Akhirnya saya datang ke dokter THT, yang begitu dia lihat dia bilang ini udah merah ini gitu, kamu kerjanya apa sih gitu. Saya belum ngomong, kamu nyanyi ya, dia langsung ngomong gitu, iya dokter gitu. Terus bilang mulai sekarang berhenti nyanyi ya, nggak boleh nyanyi. Sampai kapan dokter? Sampai sembuh gitu. Saya pulang sampai rumah saya nangis, saya bilang sama Tuhan, saya tuh merasa cuman bisa yang terbaik dari saya itu cuman nyanyi gitu, yang gift yang Tuhan kasih ke saya gitu ya, beda-beda ya gift orang, tapi menurut saya sih yang bisa saya kasih sama Tuhan itu gitu. Jadi saya sampai ngomong kayak gini, tadi saya udah sharing sama kakak juga, kalau misalnya itu pun udah nggak ada lagi sama saya, kayaknya Tuhan panggil saya aja gitu, karena rasanya saya nggak ada gunanya di bumi ini, karena itu udah nggak ada lagi gitu loh Kak, itu udah pergi gitu. Jadi sama sekali sudah nggak ada lagi. Saya sampai izin permisi ke pemimpin di gereja sama pemimpin penjadwalan gitu. Saya izin dulu, saya nggak pelayanan gitu. Tapi saya bersyukur punya orang-orang yang benar-benar peka ya, yang dekat sama Tuhan. Mereka bilang enggak, kamu harus tetap maju, tetap pelayanan. Tapi untuk menjalanin itu, saya itu ada beberapa lama mengalami itu, dan satu saya sudah menikah atau belum saya lupa. Sudah mungkin. Saat ngejalanin itu saya pelayanan gitu ya, nggak enak Kak gitu, tetap struggle gitu, dadanya sakit, tenggorokan nggak enak, pokoknya nggak enak banget gitu. Tapi kita tetap harus pelayanan kan, tetap pelayanan dihajar terus gitu. Tapi tetap saya tetap menyembah Tuhan gitu, selalu menyembah Tuhan. Sampai satu malam seperti lagu yang tadi yang saya cerita sama kakak, Kaulah segalanya gitu. Lagu itu terlintas sama saya nangis di malam itu, saya berdoa sama Tuhan dan saya bertobat juga. Sampai Tuhan tuh ngomong gini sama saya,
Kalau semuanya kebanggaanmu selama ini, mungkin di pelayanan, mungkin kesombongan saya dari suara atau apapun itu, kan kita bertobat gitu ya. Kalau Tuhan hajar baru ingat gitu. Jadi kalau semua diambil daripadamu yang menjadi kebanggaanmu selama ini, bisa nggak kalau kau bilang itu kalau Tuhan itu segalanya gitu? Kadang saya nyanyi kaulah segalanya, kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi saat semua udah nggak ada, memang aku cuman punya Tuhan gitu. Memang aku cuman bilang kalau Tuhan itu segalanya, karena semua kesombonganku, semua kebanggaanku, semua pride yang ada di hidupku Kak selama ini yang udah kubangun gitu dalam pelayanan, dalam pekerjaan gitu, semua udah nggak ada gitu. Jadi memang cuman Tuhan yang aku andalkan. Malam itu aku bertobat, aku bilang sama Tuhan, memang Tuhan kau cuman segalanya. Sampai berlalu Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari kuasa penyembahan itu. Haleluya. Jadi benar ya, penyembahan itu benar-benar ada kuasanya. Jadi jangan pernah menganggap penyembahan itu hal yang biasa. Karena kita tadi sudah dengar kesaksian dari Kak Priska, udah 2 loh kesaksiannya, masih banyak lagi tentang penyembahan. Jadi mari kita benar-benar menjadikan penyembahan itu menjadi apa ya, hidup kita gitu loh, hidup di dalam penyembahan. Jadi hidup kita itu penyembahan. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Jadi bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita benar-benar membuat hidup kita menjadi penyembahan. Dan fokuskan bahwa Tuhan itu adalah segalanya.